Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyina ala wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang bahagia, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi dengan judul Dinul Islam. Artinya adalah agama Islam. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Dia telah memberikan anugerah yang maha besar kepada kita, yaitu anugerah Islam. Tidak semua orang dapat merasakan manisnya Islam. Islam adalah way of life bagi manusia dalam dunia ini. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam akan dijamin hidupnya bahagia baik di dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meletakkan sendi-sendi dasar agama Islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia di muka bumi. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia memegang teguh ajaran Islam. Hadirin yang berbahagia, manusia adalah makhluk beragama. Hal ini didasarkan pada fitrah dan naluri manusia bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang mengendalikan hidup mereka. Kekuatan tersebut yang mengatur alam semesta dan menentukan hidup mati seseorang, nasib hidup seseorang, dan sebagainya. Kekuatan itu adalah Tuhan. Di tengah usaha manusia mencari siapa Tuhan mereka, kekuatan apa yang mengendalikan mereka, muncullah kepercayaan seperti adanya kekuatan roh-roh orang mati, animisme, kekuatan dari benda-benda mati atau dinamisme, dan lain-lain. Kepercayaan tersebut cenderung membawa manusia ke dalam kesesatan karena hanya didasarkan pada rasio yang pendek, kepercayaan para leluhurnya, dan sebagainya. Kepercayaan tersebut kemudian diramu dengan bingkai agama yang berisi tata cara peribadatan terhadap Tuhan. Untuk meluruskan keyakinan manusia, Allah menurunkan risalah ilahiyah kepada mereka melalui para rasulnya dalam bingkai agama Islam. Para rasul kemudian menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam semesta, mengendalikan kehidupan, dan menentukan hidup mati seseorang. Oleh karena itu, segala bentuk sesembahan dan peribadatan hanya mutlak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang tata cara hidup, bentuk-bentuk peribadatan, dan lain-lain yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Jadi agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Siapa yang memeluk agama lain selain agama Islam tidak akan diterima padanya sesuatu pun, dan di akhirat nanti ia termasuk orang yang merugi. Firman-Nya dalam Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah agama Islam itu?
Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah selamat, yakni yang membawa keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Yakni agama yang pokok akidah atau keyakinan adalah mengesahkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Dia yang patut dipuja dan disembah. Segala bentuk peribadatan hanya ditunjukkan untuk mengikhlaskannya karena Allah. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Islam adalah way of life yang paling pas untuk mengatur kehidupan manusia, dari perkara yang paling sederhana seperti ada buang air, tata cara bersuci, hingga permasalahan khilafah. Pemerintah atau ketatanegaraan itu semua dirinci dengan gamblang oleh Islam dalam Al-Quran dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabda dan hadisnya. Islam adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi selain Islam. Sabda Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadirin sekalian yang saya muliakan, bila kita pelajari kembali peran Islam dalam mengentaskan martabat kemanusiaan kaum jahiliyah, maka kita akan semakin yakin bahwa Islam memang diplot untuk mengatur kehidupan manusia sehingga keharmonisan dalam hidup dapat terjaga. Kaum jahiliyah bisa dikatakan sebagai kaum yang sangat tidak diberi kemanusiaan. Anarkis, diperlakukan buruk. Mereka suka mabuk-mabukan, berpoya-poya, bertikai dan berperang karena permasalahan sepele. Memperkosa dan mempermainkan wanita. Mereka juga tidak menggunakan akal sehat dalam beragama. Mereka menyembah patung batu, api dan sebagainya. Perbuatan paling biadab yang pernah mereka lakukan adalah mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang lahir. Mereka lakukan yang satu ini karena menganggap anak perempuan adalah aib yang harus dibuang. Mereka tidak menyadari bahwa ibu-ibu mereka juga perempuan. Hadirin yang bahagia, mengapa kaum Quraisy disebut jahiliyah yang artinya bodoh? Padahal pada masa itu mereka sangat maju dalam perdagangan. Hasil dagangan mereka bahkan dijual keluar daerah seperti Sam, Syria, dan lain-lain. Mereka juga pandai mengubah syair. Bahkan syair-syair mereka sangat indah. Hingga saat ini syair Arab jahiliyah masih terpelihara dengan baik. Mereka disebut jahiliyah atau bodoh karena tidak mempergunakan akal sehat mereka dalam beragama. Mereka tidak mempergunakan nurani dalam bergaul sehingga pertentangan adalah hal yang biasa. Pendek kata, karena mereka berperilaku buruk dan berakhlak bejat. Di tengah-tengah rusaknya moral kaum Quraisy, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah jahiliyah, dengan membawa risalah ilahiyah, mengajarkan keyakinan yang hak dan benar, yakni tauhid ilahiyah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, serta mengajarkan tatanan hidup mulia yang dilandaskan pada perilaku bijak dan akhlak yang mulia. Nabi bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Al-Hadis. Hadirin sekalian yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW telah mengentaskan kaum Quraisy dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan berkat agama Islam yang penyampaiannya diformulasikan dengan akhlak yang mulia. Hingga saat ini ruh dan sinar Islam
menaungi seluruh penjuru dunia, sehingga dunia sekarang adil, makmur, aman, tentram, dan kebahagiaan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Bagaimanakah Islam dapat menaungi seluruh kehidupan manusia di dunia ini? Tak lain adalah karena Islam didirikan atas dasar utama. Kelima dasar utama ini memberikan efek positif bagi setiap orang Islam untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk sosial agamis. Yakni dengan melaksanakan 5 dasar utama ini, seseorang mempunyai hubungan langsung vertikal dengan Allah dan hubungan harmonisasi secara horizontal dengan masyarakat. Kelima dasar utama itu adalah: 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa Ramadan, 5 haji ke Baitullah jika mampu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil bait. Rawah Al-Bukhari wa Muslim Ahmad. Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta pergi haji. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bunyi 2 kalimat syahadat itu adalah: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna yang terkandung dalam 2 kalimat syahadat adalah pengakuan dengan seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta pengakuan Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menyebarkan risalah agama Islam di muka bumi. Yang kedua rukun Islam yang kedua adalah salat. Salat merupakan kewajiban utama seorang muslim 5 kali dalam sehari semalam. Terdiri dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat 5 waktu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Siapa yang meninggalkannya berarti kafir. Orang mukmin sejati akan mendirikan salat dengan sebenar-benarnya. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah merobohkan agamanya. Begitu krusial posisi salat dalam Islam sehingga salat merupakan pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Orang yang dengan sengaja meninggalkan salat berarti ia telah kafir dan halal darahnya. Innal ahdal ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafar. Rawah At-Tirmizi. Untuk sementara mungkin dicukupkan sekian dulu. Insya Allah untuk bab ini kita akan sambung lagi dalam penyampaian yang kedua atau fat kedua. Atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.